Mm. Mm. Halo, selamat malam. Buat teman-teman yang udah join, boleh ya sambil di-invite teman-teman yang lain biar ikut di live streaming kita pada hari ini. Kita tunggu beberapa menit ya biar roomnya agak rame. Ini baru dikit nih yang view. Halo, selamat malam juga Mbak Yuniarti dari Blitar. Terus, oh ya, Waalaikumsalam dari Mbak Lina Nasa. Nih dari Pemalang hadir, kemudian Mbak Martiningsih dari Riau. Wow, jauh banget. Oke, mohon maaf tadi live-nya ada keterlambatan. Mungkin teman-teman yang udah nungguin, kita langsung aja ya pada hari ini ya biar tidak membuang-buang waktu lagi. Hari ini topiknya cukup menyenangkan karena biasanya sering terjadi ya kalau penyakit ini tuh. Nah, pada hari ini kita akan membahas yang namanya penyakit wasir atau dalam bahasa medisnya itu adalah hemoroid gitu. Di sini kita bakal bahas secara umumnya tentang penyakit hemoroid, kemudian bagaimana penanganannya dan pencegahannya juga. Kita tunggu beberapa menit lagi ya biar agak rame dikit. Habis itu kita langsung mulai. Oke. Oke, kita mulai ya. Oke. Tuh dari Mbak Yati Verdi Sukmo. Assalamualaikum dokter, Surabaya hadir. Yuk sahabat Vitaners ikutan live. Oh ya, terus di tag-tagin teman-teman ya. Oke, seperti biasa kita hari ini juga ada Q&A tentang produk, pertanyaan tentang produk, pertanyaan tentang penyakit. Jadi nanti teman-teman kalau mau tanya-tanya langsung komen aja seperti biasanya di bawah sini. Nanti kita setelah bahas materi bakal jawab satu persatu pertanyaan teman-teman. Gitu ya.
Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat pagi Pitaners semuanya. Apa kabar nih teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas penyakit wasir atau bisa disebut juga dengan hemoroid atau ambeien gitu. Nah, kita di sini bakal bahas tentang penyakit tersebut dan kemudian penanganannya seperti apa. Jadi kalau teman-teman mau tanya langsung aja ya. Nah, ketemu lagi bersama saya Dr. Nedia, dokter official dari Vitanostin yang biasa menemani teman-teman semua untuk live streaming dari Vitanostin gitu. Kira-kira di sini teman-teman semua udah pada nyobain Vitanostin belum? Kalau udah ada yang nyobain, gimana nih pendapatnya atau testimoninya setelah penggunaan Vitanostin? Boleh ya langsung ditulis di sini. Dan bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan Vitanostin dan pengen tanya-tanya lebih dalam atau lebih lanjut mengenai produk tersebut, bisa langsung komen aja di sini mumpung kita lagi bahas-bahas produk ya. Nah, langsung kita mulai aja ya. Nah, hemoroid itu biasanya orang awam paling sering bilangnya itu penyakit wasir, penyakit ambeien. Sebenarnya itu sama aja ya gitu. Terus biasanya pasien yang mengalami penyakit hemoroid atau ambeien ini biasanya akan merasakan sakit di bagian anusnya, di bagian saat dia mungkin buang air besar, mungkin dia akan merasa kesakitan atau perih gitu. Nah, biasanya penyebab dari hemoroid sendiri itu karena adanya obstruksi pada pembuluh darah vena yang ada di bagian anusnya gitu ya. Nah, biasanya penyebabnya juga beragam. Ada yang memang karena genetik atau faktor keturunan, kemudian mungkin karena pekerjaan yang terlalu berat, sering angkat-angkat barang-barang yang besar. Kemudian kehamilan juga bisa menyebabkan penyakit hemoroid gitu. Nah, makanya biasanya pada ibu hamil sering nih muncul tiba-tiba penyakit ambeien ini. Jadi kalau ibu-ibu hamil jadi nggak perlu kaget ya, kok tiba-tiba yang awalnya nggak ada tiba-tiba muncul ada, karena beban di dalam tubuhnya bertambah, jadinya hemoroidnya sewaktu-waktu bisa akan timbul gitu. Atau bisa disebut juga dengan obstruksi pada pembuluh darah vena yang ada di anusnya mengalami kelainan gitu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin pekerjaannya berat, misal kayak angkat-angkat, misalnya juga kayak kita olahraga nge-gym kayak gitu, tapi terlalu berat mengangkat barbelnya, itu hati-hati juga ya, takutnya nanti malah jadi ambeien gitu. Jadi penyakitnya ini sebenarnya hampir banyak banget sih yang kena ya, yang kena penyakit hemoroid ini, karena dia gampang banget pembuluh darahnya itu terjadi obstruksi gitu. Nah, sebenarnya hemoroid ini terbagi menjadi dua ya, ada hemoroid interna dan hemoroid eksterna. Jadi ada yang memang ambeiennya ada di luar dan ada juga yang ambeiennya ada di dalam anusnya itu. Jadi tiap orang biasanya beda-beda. Nah, kemudian hemoroid interna yang paling sering terjadi itu biasanya punya derajatnya. Jadi ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 gitu. Nah, biasanya masing-masing grade itu dia punya ciri-cirinya sendiri. Nah, kita bahas ya ciri-ciri dari derajat hemoroid yang interna, yang di bagian dalam ya. Kalau hemoroid derajat 1 biasanya dia kalau misalnya kita kalau misalnya buang air besar gitu kadang suka berdarah. Nah, tetapi dia nggak ada tonjolan tuh, nggak ada yang, maksudnya ketika kita mencuci gitu kan nggak ada tonjolan. Kemudian untuk
derajat 2 biasanya dia juga berdarah kalau misalnya kita BAB gitu ya, tapi dia ada menonjol. Nah, kemudian untuk memasukkan si belendungannya itu, hemoroidnya sendiri, itu biasanya dia bisa masuk sendiri. Jadi kayak tiba-tiba muncul, tiba-tiba enggak, tiba-tiba muncul, tiba-tiba enggak. Nah, itu termasuk hemoroid grade 2. Tapi kalau yang grade 1 itu biasanya memang belum ada benjolan yang terasa. Gitu. Nah, untuk hemoroid derajat 3 biasanya dia juga akan berdarah. Nah, tetapi biasanya tonjolannya ini harus dimasukkan menggunakan tangan baru dia masuk. Jadi kalau misalnya yang derajat 2 kan dia bisa tuh, maksudnya keluar masuk sendiri tanpa kita bantu dorong pakai tangan. Tapi kalau derajat 3 biasanya harus butuh bantuan pakai tangan baru dia bisa masuk lagi atau kembali ke dalam gitu. Kemudian yang derajat terakhir itu derajat yang paling parah, biasanya derajat 4. Nah, hemoroidnya ini pastinya juga akan berdarah dong. Nah, kemudian untuk tonjolan sendiri biasanya dia tetap dan bahkan mungkin lebih besar tonjolannya itu. Nah, untuk reposisinya sendiri dia biasanya mau didorong, mau nggak didorong tetap nggak bisa masuk gitu. Nah, itu yang biasanya udah parah banget dan biasanya harus dilakukan operasi gitu. Karena dia udah benar-benar menghalangi feses kita atau buang air kita itu untuk keluar. Nah, makanya biasanya derajat 4 ini pun pasiennya biasanya mengalami sakit yang lumayan gitu. Makanya biasanya derajat 3, derajat 4 itu kemungkinan operasi ya. Tapi kalau derajat 1, derajat 2 maksudnya udah dibiarin aja sih, nggak masalah gitu. Tapi untuk ibu-ibu hamil yang akan melahirkan, sebaiknya konsultasikan ke dokter kalau misalnya memang ada hemoroidnya. Karena takutnya kalau pas pasiennya memilih persalinan normal dan ambeian itu ternyata derajat 3 atau derajat 4, takutnya berbahaya nanti gitu. Jadi lebih baik konsul dulu ya buat ibu-ibu hamil yang sedang merasakan ambeiannya agak-agak muncul, agak menyulitkan. Nah, biasanya kalau misalnya derajatnya misalnya derajat 3 atau 4 itu kemungkinan akan disarankan untuk sesar gitu ya. Nah, untuk hemoroid eksternal sendiri biasanya itu terdapatnya di luar ya. Jadi dia akan terasa waktu kita sentuh gitu. Nah, itu biasanya ada yang akut dan ada yang kronis. Kalau akut biasanya baru-baru aja, tapi kalau udah kronis biasanya udah tahunan. Tuh. Untuk penata laksanaannya sendiri bisa konservatif atau diobatin dulu, atau bisa juga dilakukan operasi. Nah, biasanya dinamakan dengan hemoroidektomi gitu. Bisa kalau yang derajat 3-4 tuh dioperasi gitu. Tapi kalau masih derajatnya ringan, nggak perlu operasi, biasanya masih bisa ditahan. Nah, untuk derajat 1 dan 2 biasanya itu dia ada terapi non farmakonya ya, jadi nggak perlu obat-obatan. Nah, biasanya yang pertama kita bisa melakukan cara-cara misalnya kayak menghindari mengejan saat buang air besar. Jadi mengejannya memang benar-benar pelan-pelan aja, nggak usah dipaksain. Kemudian kita bisa juga melakukan rendam duduk dengan air hangat yang bersih. Jadi itu bisa membantu untuk meredakan si pembengkakan pembuluh darahnya itu. Kemudian kita juga bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang berserat ya. Itu biasanya 25-50 gram per hari. Kemudian bisa juga dengan meningkatkan konsumsi cairan sebanyak 6-8 gelas per hari gitu. Untuk terapi farmakonya sendiri biasanya memang kalau derajat 2, 3, 4 memang agak dibutuhkan ya yang terapi farmakonya. Jadi kalau derajat 1 mungkin sekedar terapi non farmako udah cukup, tapi kalau udah derajat 2, 3 dan 4 kadang-kadang memang perlu terapi yang mengandung obat-obatan. Misalnya contohnya kan biasanya agak nyeri tuh, bisa kita kasih obat anti nyeri. Kemudian bisa juga kita kasih salep anestesi lokal, jadi di bagian anusnya, jadi biar nggak terasa sakit. Kemudian kita bisa kasih obat-obatan kortikosteroid, kemudian laksatif, kemudian bisa dikasih suplemen flavonoid dan sampai terapi pembedahan gitu.
Ya, nah, pembedahannya sendiri tuh banyak banget sih, cuma yang paling sering memang itu adalah hemoroidektomi ya. Gitu. Kira-kira dari pembahasan kita tadi mau ada yang ditanyain, boleh ya langsung di komen aja. Oke. Suaranya kurang jelas di sini, hujan deras. Wah, lagi hujan ya di sana. Tapi tenang aja, nanti bakal aku save live kita pada hari ini seperti biasanya. Jadi teman-teman kalau nggak sempat nonton hari ini bisa nonton siaran ulangnya ya. Gitu. Kita mulai scroll ke atas. Teman-teman boleh tanya-tanya ya. Alhamdulillah sehat kakak. Oke, alhamdulillah ya. Terus belum dok, cuman sering closing. Mantep. Yuk dicoba dulu dong Vitahanders, dicoba dulu Vitanostinnya. Karena kan Vitanostin bagus banget tuh buat menjaga daya tahan tubuh kita di masa pandemi seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen cari suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh, nah Vitanostin bagus banget buat kesehatan. Cukup 1-2 saset per hari aja. Oke. Nah, penyebab dari ambeien itu udah kita bahas ya. Jadi yang pertama bisa memang karena keturunan, kemudian mungkin karena pekerjaan yang selalu angkat-angkat berat atau aktivitas kita yang selalu berat. Pokoknya bisa kayak nge-gym, ngangkat yang berat-berat, nah itu juga bisa menyebabkan ambeien. Kemudian kehamilan, nah bisa juga tuh menyebabkan penyakit ambeien. Kemudian kurang konsumsi serat juga bisa mengakibatkan ambeien. Tuh. Karena keluarga saya ada yang sudah terkena ambeien, tapi beliau itu kan kerjanya biasa sih dok. Maksudnya gimana? Oh, ada keluarganya tapi kerjanya biasa. Nah mungkin memang karena keturunan atau pola hidupnya yang konsumsi makanan kurang serat, atau memang karena mungkin pernah hamil sebelumnya gitu. Ambeien termasuk penyakit berbahaya bukan dok? Nah sebenarnya ambeien ini tidak terlalu berbahaya, tapi kalau misalnya dibiarkan kadang-kadang itu bisa menyebabkan penyakit lain. Contohnya gini, kalau misalnya darah yang keluar itu terlalu banyak, misalnya sampai 2 gelas, 1 gelas, nah itu bisa menyebabkan malah nanti penyakit anemia, kurang darah. Jadi nggak bisa dianggap sepele juga. Jadi kalau misalnya udah derajat 3 dan 4 itu sebaiknya cepat diperiksakan ke dokter. Atau misalnya berdarahnya udah banyak banget, nah cepat periksakan ke dokter. Karena kan kalau misalnya nanti kurang darah, takutnya malah lemes, HB-nya malah turun gitu ya. Dan biasanya kan penyakit ambeien juga mengganggu aktivitas kan gitu. Wah nih ada dari Banyumas, Cianjur, halo. Ada dari Malaysia juga, Gemolong. Nah gitu. Kalau teman-teman mau tanya lagi boleh ya, langsung komen aja. Ini juga kayaknya pertanyaan yang baru agak mirip-mirip ya. Jadi sudah terjawab. Untuk kategori yang bahaya ya dan jangan dibiarkan, ya benar banget. Jadi ambeien itu juga nggak bisa dianggap sepele, apalagi kalau misalnya dia sudah mengakibatkan efek-efek penyakit yang lain, misalnya kayak anemia, kurang darah gitu kan. Nah cepet-cepet aja diperiksain, karena kan takutnya kalau anemia atau kurang darah yang berlebihan takutnya nanti malah pingsan.
Apakah ambeien bisa sembuh permanen, Dok? Dan bagaimana penanganan untuk ambeien akut yang lama tapi tidak bisa masuk ke dalam lagi, Dok? Terima kasih jawabannya, Dok. Jadi ambeien bisa sembuh permanen bisa itu dengan dilakukan operasi. Jadi kalau udah dipotong udah nggak ambeien lagi. Kemudian untuk penanganan ambeien akut yang sudah lama tapi tidak bisa masuk ke dalam lagi. Jadi ambeien akut itu pasti baru aja. Kalau misalnya udah lama itu biasanya namanya kronis ya, sayang. Jadi beda. Kalau akut itu biasanya kayak cuman seminggu, 2 minggu atau sebulan. Tapi kalau udah lebih dari sebulan atau lebih dari setahun itu biasanya namanya kronis. Nah, untuk nggak bisa masuk ke dalam lagi itu biasanya derajat 4 ya. Kalau derajat 3 kan dia bisa masuk ke dalam tapi bisa didorong dengan tangan. Tapi kalau misalnya derajat 4 itu memang tidak bisa masuk lagi. Itu berbahaya ya. Karena dia semakin lama akan semakin besar. Takutnya akan mengganggu proses buang air besarnya juga. Dan pasti akan menyakitkan si penderita. Jadi sebaiknya langsung konsultasi ke dokter aja. Untuk konsumsi air putihnya itu minimal banget 6-8 gelas per hari ya, gelas yang 200 ml gitu. Lebih juga boleh kok, konsumsi air itu malah bagus lagi. Terus makan sayur-sayur, buah-buahan jangan lupa. Oh ya, maksudnya kronis, Dok, ada tetangga penderita udah tahunan gitu. Iya, memang kadang-kadang ambeien itu lebih banyak kronis karena biasanya kan hilang timbul tuh, jadi biasanya dibiarin aja. Karena kalau memang tidak mengganggu atau masih bisa masuk lagi itu dibiarin aja, sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya emang udah nggak bisa dimasukin lagi, nah itu agak berbahaya biasanya. Takutnya kan berdarah terus menerus, terkena gesek-gesekan. Nah takutnya nanti tiba-tiba HB-nya udah 5 gitu, HB-nya udah 4. Nah itu kan bahaya, biasanya perlu transfusi darah. Malah tiba-tiba kadang-kadang pucet gitu kan. Nah itu yang bikin bahaya gitu ya. Terima kasih jawabannya, dokter. Sama-sama. Oh ya, gimana nih kondisi di tempat teman-teman? Pandeminya udah mulai menurun apa belum? Atau apa, level PPKM-nya sudah mulai menurun? Udah jadi level 3 atau level 2? Sharing-sharing dong. Kalau di tempat teman-teman gimana nih situasinya? Ini yang join live hari ini kayaknya cewek semua ya. Halo teman-teman semua, selamat malam ya. Langsung boleh ya komen-komen gitu sambil kita ngobrol-ngobrol, nggak apa-apa. Alhamdulillah di sini udah agak tenang seperti biasa, Dok. Wah, alhamdulillah ya. Di tempat saya juga udah menurun juga. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu ya. Semoga kita semua disehatkan. Alhamdulillah, Dok, levelnya udah menurun. Di tempat Mbak Lina daerah mana dan sekarang udah level berapa? Kalau di tempat saya sih masih level 4, jadi jam 8 tuh kayaknya udah banyak yang tutup. Alhamdulillah Lamongan sudah level 1. Wow. Oh iya kan katanya Lamongan ini ya bagus ininya perkembangannya. Dan nggak terlalu meningkat ya. Mau tanya lagi Bu, kalau ambeien udah sampai keluar dubur terus sudah mulai mengganggu seperti BB sakit, sering kelingan, mengatasinya gimana Bu? Nggak pernah diobatin, hanya banyakin minum air putihnya doang, terus vitamin bisa mengatasinya ya. Nah benar banget, jadi kadang misalnya emang udah keluar, biasanya itu kan udah derajat 2 atau 3 tuh, 2, 3, 4 pokoknya antara itu ya. Nah dan ini juga kan ada keluhan sering kelingan. Nah itu takutnya itu memang karena pengaruh dari darah yang keluar gitu, HB-nya turun, makanya itu yang bikin kelingan. Jadi sebaiknya langsung cek ke dokter, takutnya nanti HB-nya tiba-tiba turun banget, kita nggak tahu malah drop gitu. Jadi diperiksain aja ya.
Nah, Vitanostin bisa untuk mengatasi kekurangan seratnya. Jadi, kalau teman-teman malas makan buah, malas makan sayur, dah konsumsi Vitanostin aja buat menambah serat di dalam tubuh gitu. Jadi ketika serat kita banyak, ambeien jadi nggak kambuh-kambuh gitu. Bagus nih pertanyaannya. Amin ya Allah. Semangat pagi. Vitanostin bisa diminum dari umur berapa? Jadi Vitanostin bisa diminum dari umur 15 tahun ke atas. Jadi kalau teman-teman punya anak yang umurnya baru 12 tahun, 14 tahun itu belum boleh ya. Jadi tunggu anaknya usia 15 tahun dulu baru boleh. Serang Banten hadir. Alhamdulillah. Pemalang sudah turun level. Wah, Pemalang level berapa nih sekarang? Oh ya, jangan lupa juga ya teman-teman, kalau mau konsumsi Vitanostin itu harus setelah makan. Jadi jangan saat perut kosong. Jadi teman-teman harus makan dulu baru konsumsi Vitanostinnya. Takutnya nanti malah asam lambungnya naik kalau minumnya pas perut kosong gitu ya. Jadi jangan lupa minum saat perut terisi. Waduh, tapi sinyalnya kurang mendukung nih dok. Lagi hujan ya di tempat teman-teman. Untuk ambeien yang sudah parah, baiknya konsumsi berapa saset per hari. Kalau udah parah bagusnya 2-3 saset per hari ya, karena kan pasti seratnya udah kurang banget. Kalau seratnya kurang nanti malah ambeinnya tambah besar dan akan menyulitkan proses buang air besarnya nanti. Kalau untuk asam urat bisa nggak dok minum Vitanostin? Bisa banget. Jadi Vitanostin ini fungsinya banyak banget ya. Yang pertama, dia bisa menormalkan kadar asam urat, kemudian bisa menormalkan kadar gula darah, menormalkan tekanan darah yang sedang tinggi, kemudian bisa juga untuk menormalkan kolesterol. Jadi fungsinya banyak banget. Apalagi dia kan kayak antioksidan, jadi bagus banget untuk anti aging. Nah, buat teman-teman yang pengen awet muda, nah cocok banget udah minum Vitanostin karena dia kaya akan antioksidan. Buah-buahnya tuh super bagus. Dan teman-teman gak perlu khawatir ya, karena kan produk Vitanostin itu dia udah ber-BPOM, terus udah ada label MUI dari MUI, label halalnya juga. Jadi gak perlu khawatir lagi tentang isinya, karena pasti udah bagus banget, udah terjamin, bukan produk abal-abal. Terus kalau teman-teman yang suka minum yang seger-seger, manis-manis, asem-asem, nah cocok tuh Vitanostin. Karena dia nggak ada pahit-pahitnya sama sekali, nggak kayak jamu ya. Jadi tuh bener-bener yang rasanya kayak jus aja gitu. Oke. Ada lagi, mau nanya lagi dok, ada customer yang dulunya hamil dan saat melahirkan keluar ambeiennya. Apakah ketika hamil berikutnya akan muncul ambeiennya lagi dok? Karena pas melahirkan kondisinya lemah ditambah ada ambeien sampai nggak bisa untuk duduk dok. Apa ada cara untuk mencegahnya? Sebenarnya kadang-kadang ya ambeiennya mungkin akan tetap muncul lagi, karena kan kalau kita hamil itu biasanya berat badan bertambah, beban yang dibawa juga bertambah. Nah itu kadang-kadang yang mendorong ambeiennya keluar. Kemudian saat melahirkan kan kita mengejan, saat mengejan terlalu keras ambeiennya malah keluar gitu. Nah mungkin pencegahannya
selama hamil, coba minum air putih yang banyak, perbanyak konsumsi serat-serat gitu ya. Nah, atau alternatifnya lahirannya secara sesar. Gitu. Dok, kalau kaki terasa kaku saat tidur dan dada terasa sakit, apa bisa minum Vitanostin? Terasa kaku saat tidur dan dada terasa ini ya buat kaki terasa kaku ini kemungkinan dia asam urat ya. Nah itu bisa untuk konsumsi Vitanostin. Kemudian dada terasa sakit, nah coba minum Vitanostinnya dulu, dirasain sekitar 1 bulanan, nanti bakal ngerasain manfaatnya. Karena kalau misalnya kita nggak nyoba, kita nggak bakalan tahu tuh khasiatnya apa. Jadi teman-teman wajib coba dulu deh. Dan Vitanostin ini kan harganya sangat terjangkau ya, jadi kayak satu box itu cuman berapa gitu kan, dan isinya juga banyak gitu. Iya, wow, bisa bikin awet muda, wajib konsumsi nih. Iya benar, Vitanostin itu bisa bikin awet muda. Nah, jadi teman-teman yang pengen awet muda terus, langsung konsumsi Vitanostin gitu. Apakah ambeian itu juga bisa terjadi pada usia anak-anak? Bisa dong. Jadi anak-anak tetap harus dikasih ini ya, makanan tinggi serat. Nanti kalau enggak dia malah ikut-ikut ambeian nanti. Dan kemudian kadang ada ini juga kan faktor genetik gitu, jadi memang bisa menurun ke anak. Kalau udah keluar daging di dubur itu gimana dok? Nah makanya itu kan ada derajat 1, derajat 2, derajat 3 dan 4. Ambeian itu, hemoroid itu ada 4 derajat. Jadi kalau derajat 1 dia nggak ada tonjolan. Kalau derajat 2 itu dia udah kadang-kadang tonjolannya keluar tapi biasanya masuk sendiri gitu. Nah untuk derajat 3 biasanya tonjolannya itu bisa balik lagi ke dalam asal kita dorong, harus bantuan dorongan dari kita pakai tangan gitu. Nah sedangkan yang derajat 4 biasanya itu tonjolannya udah besar dan nggak bisa masuk lagi. Nah itu derajat-derajatnya ya. Jadi kalau misalnya udah nonjol nggak bisa masuk lagi, ya udah itu mah harus operasi deh alternatifnya, karena obat-obatan juga udah nggak bakal mempan. Terima kasih dok jawabannya. Oke, sama-sama. Yang mau nanya boleh ya, langsung cus tanya deh, boleh banget. Halo dari Bandung, baru join ya. Oke, kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Jadi kalau mau teman-teman mau tanya-tanya boleh langsung komen saja. Langsung komen. Terima kasih dong, sama-sama. Yo yang baru join absen dulu yo. Ini siapa aja nih, dari kota mana aja? Selamat malam ya yang baru join. Nanti kalau ketinggalan sesi materi langsung ini aja, diputar ulang aja videonya. Nanti setelah ini bakal saya save kok. Memang herbal lebih baik dikonsumsi saat sehat ya dok. Iya bener banget, untuk pencegahan memang obat-obatan herbal itu bagus banget. Makanya lebih baik menjaga kesehatan sekarang mumpung lagi sehat, dibanding nanti kalau udah keburu sakit gitu.
Jangan nunggu sakit baru minum obat-obatan. Lampung Barat hadir. Halo, ya ada pertanyaan, tanya Bu Dokter, pelipis kepala sering sakit, nyeri, ada tonjolan empuk, apa sebabnya dan apa solusinya? Pelipis kepala ya, sering sakit, nyeri, tonjolan empuk. Coba dicek dulu. Itu ada riwayat jatuh atau riwayat terbentur, karena takutnya kalau di bagian kepala itu kan harusnya keras ya, pelipis itu harusnya keras, tapi kalau misalnya tonjolan agak empuk itu takutnya memang ada darah yang bersarang di situ atau darah yang mengumpul di situ, atau memang karena ada sesuatu bisa kayak tumor gitu. Jadi cepat segera diperiksakan aja, karena di bagian kepala itu kita perlu berhati-hati, takutnya ada penyakit-penyakit gitu. Nggak bisa dianggap sepele ya kalau untuk kepala. Kalau dia mau share testimoni boleh ya, langsung di share aja testimoninya. Okay. Oke, wah ini ada testimoni dari Mbak Yuniarti. Testi ya dok, love banget sama Vitanostin. Gara-gara Vitanostin saya jadi tidak pernah merasakan sakit saat datang bulan lagi, bahkan badan malah jadi terasa bugar. Rasanya seger banget, bikin saya tidak bosan meminumnya, malah jadi minuman wajib untuk saya dan suami. Terima kasih Vitanostin. Nah jadi ini salah satu testimoni dari teman kita. Jadi kalau misalnya teman-teman mau minum, cewek cowok bisa banget ya. Jadi nggak mesti para ibu-ibu aja yang konsumsi Vitanostin, jadi para bapak-bapak juga boleh konsumsi Vitanostin. Nah, atau anaknya yang udah usia 16 tahun, nah itu boleh tuh minum Vitanostin. Dok, tetangga saya ada yang habis kena covid, tapi habis itu kok perutnya terasa kembung terus, sering kentut juga, itu kira-kira kenapa ya? Nah jadi memang covid ini memang penyakit yang tidak terduga ya, jadi dia bisa merembet ke mana aja. Jadi kalau tiba-tiba ada gejala-gejala post covid yang memang sebelumnya nggak ada, itu memang kadang-kadang tiap orang kayak gitu. Jadi di tiap orang tuh akan berbeda efeknya. Jadi kadang ada juga yang disebut dinamakan penyakit long covid. Jadi bisa gini, dia udah negatif nih, tapi ternyata batuk-batuknya terus-terusan tuh sampai 2 bulan. Nah itu memang penyakit yang diakibatkan karena memang udah pernah terserang covid. Kemudian mungkin di kasus ini dia juga mungkin ada penyakit MAH atau asam lambung yang naik, jadi akan dia pernah kena covid, jadi mungkin tubuhnya itu udah ada kerusakan kan, jadi memang agak rentan terkena penyakit. Nah ini mungkin salah satunya dia asam lambungnya naik terus, jadi makanya kentut-kentut, atau memang di bagian ususnya memang ada masalah gitu akibat si covidnya, si virus covid yang kemarin gitu. Jadi orang yang pernah kena covid itu sebenarnya nggak enak banget ya, karena biasanya ada penyakit-penyakit setelahnya itu loh. Jadi teman-teman harus tetap jaga kesehatannya, jangan sampai kena covid gitu.
Oke. Terima kasih jawabannya, sama-sama. Untuk asam lambung apa bisa juga konsumsi Vitanostin, Dok? Nah, untuk penyakit asam lambung seperti yang saya bilang tadi, harus minum harus makan dulu sebelum konsumsi Vitanostin. Jadi harus saat perut sedang terisi. Kemudian kalau misalnya asam lambungnya lagi naik atau lagi mual-mual, terus sendawa-sendawa terus, kan biasanya tuh asam lambung naik kan ciri-cirinya. Nah, teman-teman nggak boleh konsumsi Vitanostin. Jadi tunggu asam lambungnya turun dulu, baru nanti konsumsi Vitanostinnya lagi gitu. Jadi tunggu asam lambungnya reda baru konsumsi Vitanostin. Jangan yang pas asam lambung lagi naik tuh nggak boleh. Kemudian untuk penderita asam lambung harus makan dulu ya. Terus berbanyak minum air putih juga. Terima kasih, Dok, sama-sama. Oke. Yang belum order Vitanostin segera diorder ya, cobain manfaatnya. Bisa dipakai segala usia kecuali anak-anak di bawah 15 tahun nggak boleh. Kemudian ibu hamil juga nggak boleh. Jadi tunggu lahiran dulu baru konsumsi Vitanostinnya lagi gitu. Oh ya, nanti jangan lupa teman-teman follow semua sosial media Vitanostin dari Facebook sampai dengan Instagram. Instagramnya vitanostin.co.id, karena biasanya admin-adminnya bakal share tentang kesehatan, kemudian share tentang info-info produk, bagi-bagi hadiah. Nah, jadi teman-teman kalau nggak mau ketinggalan, segera ya follow Facebook Vitanostin sama Instagram vitanostin.co.id. Siapa tahu kan nanti kalau Vitanostin bagi-bagi giveaway teman-teman dapat gitu. Kalau buat ibu menyusui boleh nggak, Dok? Nah, Vitanostin ini nggak boleh untuk ibu menyusui yang bayinya usia 6 bulan ke bawah. Jadi kalau bayinya udah umur 7 bulan, 8 bulan itu boleh konsumsi Vitanostin untuk ibu menyusui ya. Gitu. Kalau udah mencoba minum Vitanostin pasti nyeselnya kenapa nggak dari dulu minum Vitanostin. Bener banget. Jadi sebelum terlambat, cepet yuk minum Vitanostinnya. Kebanyakan tetangga saya itu nyoba 2 saset, Dok, jadi tidak sembuh. Dia bilang tidak jodoh, bahkan tidak konsumsi lagi. Jadi konsumsinya minimal berapa saset, kayak batuk pilek. Jadi gini, Vitanostin itu kan herbal, dia pasti hasilnya juga akan lebih lambat daripada obat medis. Tapi untuk jangka panjang, konsumsi jangka panjang kan nggak ada keluhan, nggak ada efek samping. Biasanya kalau yang herbal karena kan nggak berbahaya bagi tubuh gitu. Nah, jadi memang kalau cuma 2 saset doang mah itu mah emang nggak kerasa lah. Sama aja gini, kalau misalnya konsumsi obat medis, kalau dokternya bilang konsumsi harus 5 hari atau 7 hari nih, ya udah turutin aja. Mana boleh kita konsumsi antibiotik 1 hari, ya kan? Pasti nggak ada efeknya, atau malah kadang-kadang penyakitnya tambah parah. Nah, sama aja kalau mau minum obat-obatan herbal. Jadi jangan cuman minum 2 saset doang, cuma nggak kerasa ya kan.
Jadi coba konsumsi 1-2 box, dirasain dulu efeknya kayak gimana. Kadang kan di tiap orang berbeda juga hasilnya. Kalau tipe orang yang metabolisme di badannya itu bagus, biasanya penyerapan obat-obat atau makanan yang dikonsumsi itu biasanya bagus. Tapi kalau misalnya ada juga tipe orang yang dia metabolismenya kurang bagus, jadi untuk penyerapan obatnya juga lebih lambat. Jadi setiap orang itu tidak bisa disamakan, jadi pasti akan berbeda ya gitu. Nah, mungkin Mbak ini coba diedukasi aja ke temennya, mungkin kita harus lebih jelas menyampaikannya. Jadi emang kalau 2 saset ya pasti nggak kerasa dong gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah join di live streaming kita pada hari ini. Jangan lupa nanti nonton live berikutnya. Siapa tahu besok Vitanosin bagi-bagi hadiah giveaway. Jadi jangan sampai kelewatan. Nanti jadwalnya akan di-share di Facebook atau Instagram. Jadi teman-teman jangan sampai lupa. Kemudian mohon maaf jika saya ada salah-salah penyebutan atau salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di live berikutnya. Siapin pertanyaan teman-teman kalau misalnya mau tanya-tanya lagi di live kita yang berikutnya. Terima kasih buat waktunya. Dan sampai ketemu lagi. Selamat malam, selamat beraktivitas semuanya. Dah.